Shalom Tehaitins, welcome home and welcome back to Sate Online. Hari ini aku mau bahas tentang satu topik yang cukup berat, yaitu mengenai kematian. Topik ini jarang dibahas karena kita pikir kematian itu jauh dari kita. Tetapi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita dengan begitu keras membuat kita mau tidak mau bersinggungan dengan topik ini. Tiba-tiba kita banyak sekali mendengar kabar tentang kematian di sana-sini, dan tidak jarang hal ini bahkan menimpa keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Di tengah situasi yang berat ini, sulit sekali bagi kita untuk melihat kasih Tuhan. Di mana Tuhan dalam semua penderitaan dan kematian ini? Apakah benar Tuhan peduli? Dan kenapa Tuhan seakan-akan berdiam diri? Teman-teman, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan bertindak. Dia menjawab masalah penderitaan dan kematian. Tuhan menjawabnya dengan cara menjadi manusia dan ikut menderita bersama dengan kita. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang duduk tenang di surga dan berdiam diri melihat air mata kita. Sebaliknya, Dia terjun ke dalam lingkaran dan mengambil seluruh penderitaan kita ke dalam tubuhnya sendiri. Kita berteriak kepada Tuhan, apakah Tuhan paham rasanya? Jelas Dia paham. Sebab ketika Dia menjadi manusia, Dia pun mengalami penolakan, penderitaan, siksaan, dan bahkan kematian. Di satu sisi, sama seperti kita, Dia pun berteriak kepada Bapa, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Dia melakukan semua itu untuk menebus dan menggantikan kita. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, di mana Allah ketika penderitaan dan kematian karena pandemi melanda? Dia ada di sana, bersama dengan kita, ikut merasakan yang kita rasakan, dan bahkan ikut mengalami yang kita alami. Dia ada di sana, menyediakan jalan untuk kehidupan yang kekal bagi kita. Karena Dia dan pengorbanannya, maka kematian hanya sekedar alat di tangan Tuhan untuk mengantarkan orang-orang yang dikasihinya ke dalam pelukannya. Karena Dia dan pengorbanannya, maka kematian tidak menjadi akhir kehidupan, melainkan menjadi awal permulaan yang baru dari kehidupan yang kekal. Jadi Tehaitins, sekalipun aku paham bahwa di tengah kehilangan dan kesedihan kita mudah sekali tidak melihat Allah dan hilang iman, tapi tetap ingat bahwa di tengah duka cita yang paling pedih sekalipun, Tuhan ada bersama kita. Ingatlah bahwa rasa kehilangan yang paling menyakitkan tidak dapat menghapus pengharapan iman kita yang sejati, yaitu kebangkitan tubuh, kehidupan kekal, dan pertemuan kembali di surga bersama dengan Bapa. God loves you, and He always be your Emmanuel.